Terima kasih sudah milih video ini. Kembali kita akan sharing tentang engine mounting, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, engine mounting ada 3. Yang di sisi kanan ini ada 1. Lalu berikutnya yang di belakang ada 1 juga. Dia menghubungkan mesin ke bodi juga. Lalu yang terakhir ada di sisi kiri. Di bawah aki ini ada 1 lagi. Jadi secara keseluruhan engine mounting ada 3. Untuk unit Suzuki Splash ini sama. Untuk R3 juga ada 3 juga. Dan teman-teman, kita akan membahas penggantiannya bagaimana, karena kemarin sudah kita bahas adalah gejala-gejala kerusakannya. Dan kita akan lihat sebelah kanan secara lebih detail. Engine mounting sebelah kanan ini paling mudah terlihat, paling mudah dicek, teman-teman. Ini kalau teman-teman cek, ini seperti pada video sebelumnya, 2 jari sudah masuk seperti ini sudah layak untuk diganti. Dan sebagai langkah persiapan, tentu saja ini saya sudah membeli engine mounting sebelah kanan untuk Suzuki Splash. Walaupun ini saya beli di bengkel resmi, tetapi inden, teman-teman, sekitar 1 minggu lebih. Ya, anggap saja 2 minggu. Jadi teman-teman mungkin di kota-kota yang mirip dengan saya di Pekanbaru, indennya 2 mingguan. Ini bentuknya, ini bagian bawah, ini nanti untuk di bodi, dan bagian tengah inilah yang nanti terhubung dengan engine. Untuk teman-teman ketahui, kalau beli di toko online, coba perhatikan bagian tengah ini, teman-teman. Ini bisa terlihat datar, tetapi kalau yang di toko-toko online lebih tirus. Dan ini adalah karetnya yang tadi kalau masih baru, ini 2 jari tidak bisa masuk di celah-celahnya, teman-teman. Untuk melepaskannya, ini jadi bentuknya tadi udah nampak. Ini ada 1, ada 2 baut yang di bawah ini, lalu yang bagian ketiganya di sini. Jadi ada 3 baut yang harus kita lepaskan yang mengikat ke bodi, dan juga nanti 1 baut ini yang tengah ini adalah konektor ke mesinnya. Kalaupun teman-teman lihat di sini ada banyak baut, yang sebelah sini ini tidak perlu dilepas, nanti sudah bisa engine mounting kita lepas. Hal penting sebelum melepas engine mounting adalah mengganjal mesin, teman-teman. Jadi ini saya menggunakan dongkrak dan juga landasan kayu biar merata. Ini hanya menahan saja, saya tidak mengangkat mesin, tetapi hanya menahan saja. Saya hanya menggunakan tangan saja untuk memutar dongkraknya. Setelah fix seperti ini harapannya adalah mesin tidak anjlok ketika engine kita lepaskan engine mountingnya. Ya teman-teman, berikutnya kita mulai mengendorkan 3 baut pengikat engine mounting yang ke bodi. Ini saya menggunakan kunci soket, kunci ratchet dengan panjang sekitar 30 cm. Ini sudah bisa menjangkau. Jadi kalaupun lokasinya, posisinya memang agak sempit, tetapi ini masih bisa menggunakan kunci ratchet standar. Kalaupun harus pakai kunci T mungkin terasa lebih berat, tapi ini dengan space yang kecil ini, teman-teman bisa lihat kunci ratchet masih bisa kita gunakan. Setelah 3 baut kendor, barulah kita bagian yang pengikat antara engine mounting dan ke mesin ini. Ini juga posisinya seperti ini, teman-teman. Untung saja saya menggunakan kunci ratchet sehingga walaupun space-nya sedikit, tapi masih bisa kita lakukan hanya seperti digoyang-goyang seperti gini. Untung saja ratchet, jadi lebih simpel pekerjaan kita. Setelah tidak ada gejala engine turun, engine bergerak, barulah kita lepaskan saja. Kita lepaskan semuanya, bautnya. Ini baut pertama kita lepaskan, bautnya sepanjang ini, teman-teman. Seperti ini, tidak terlalu panjang. Dan untuk teman-teman ketahui kenapa kita sebaiknya rule of thumb-nya ketika melepas baut adalah lepas bagian, kendorkan sebagian sebelum melepas penuh. Itu adalah untuk menjaga potensi-potensi ketika engine anjlok dia masih nyangkut, teman-teman. Jadi tidak sampai fatal. Ini baut kedua sama bentuknya, ketiga baut yang ke bodi sama. Jadi tidak perlu khawatir juga tertukar-tukar untuk 3 baut ini.
masih bisa digunakan, ditukar-tukar aman. Dan setelah ketiga baut sudah lepas, barulah ini baut terakhir. Ini adalah penghubung antara engine mounting yang ke bodi dan ke mesin. Ini bagian tengah ini. Ini teman-teman sudah bisa ditarik seperti ini. Ini bagian tengahnya kosong, tidak ada dratnya. Ini tidak ada dratnya, dratnya hanya pada ujungnya saja. Jadi ujungnya lepas, ini sudah bisa kita tarik. Oke, engine mounting kita lepaskan, kita cari space. Ini masih tanpa bongkar yang lain, masih bisa keluar teman-teman. Jadi sangat mudah. Seperti ini. Ya, inilah engine mounting yang lama. Ini confirm 2 jari masuk celah ini, sudah kita ganti saja. Umurnya pun saya yakin juga udah lebih dari 5 tahun. Jadi memang sudah layak untuk kita gantikan. Ini sebagai perbandingan simple engine mounting yang baru. Ini rapat sekali space-nya. 2 jari, 1 jari pun juga tidak akan masuk, berbeda dengan yang lama. Jadi itu trik simpelnya. Tapi untuk detailnya, lebih detail lagi, teman-teman bisa cek di video saya yang lain tentang engine mounting, gejala-gejalanya, apa rasanya, kita bahas juga di video tersebut. Karena kita akan selalu sharing secara detail setiap hal-hal yang kita lakukan, yang kita sharing. Oke, ini yang baru kita masukkan saja, kita pasangkan lagi. Ini juga ada triknya juga untuk memasukkan. Ketika dia sudah terduduk teman-teman pada posisinya seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah melakukan adjustment terhadap yang baut yang sisi tengah, sisi penghubung teman-teman. Karena ini yang baru, ini juga posisinya juga sedikit berbeda. Jadi kalaupun ini langsung kita bautkan, ini tidak bisa masuk karena asnya tidak lurus lagi. Itu kenapa kita harus melakukan adjustment melalui dongkrak yang kita pasang di bawah mesin. Kita adjust lagi, kalaupun posisinya biasanya memang selalu kurang naik teman-teman. Kita adjust, ketika sudah bisa masuk seperti ini ya. Kalau sudah lurus, ini bisa masuk teman-teman bautnya. Oke, dan ini pun juga triknya adalah langsung ikatkan. Jadi putar saja walaupun tidak terlalu kuat, yang penting sudah terikat dratnya. Barulah kita kejar untuk memasang baut-baut yang di bodinya. 3 baut bodi barulah bisa kita pasangkan. Kita goyang-goyang untuk masukkannya, itu juga tidak masalah. Dan ketika sudah masuk semuanya, barulah bisa kita ikatkan kuat. Jangan lupa ini adalah baut yang menghubungkan engine mounting dari bodi ke mesin. Jadi ikatannya harus kuat teman-teman. Jangan sampai ini lepas, mesin kita anjlok di jalan. Itu potensi bahayanya lebih besar sekali. Baut terakhir untuk ikatan adalah sisi tengah ini. Ini sama juga teman-teman. Ini juga harus kuat. Pentokin saja. Kalaupun kurang tenaga teman-teman, mungkin harus makan terlebih dahulu agar bisa mengikat baut ini secara kuat teman-teman. Oke, ini sudah mulai keras. Ini sudah, saya rasa juga sudah mentok. Udah cukup. Itu adalah baut terakhir dan sebenarnya kita sudah selesai untuk mengerjakannya. Jadi jangan lupa dongkrak tinggal kita lepaskan lagi. Biasanya di bengkel resmi ini juga sudah 200 ribuan mungkin untuk mengganti. Untuk jasanya saja mungkin 100 atau 200 ribu. Kita sudah berhemat untuk bisa melakukan pekerjaan ini sendiri. Dan tentu saja kualitinya, QC-nya kita maksimalkan sendiri. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.